Anda kembali di Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, skuad Garuda Muda masih memiliki harapan untuk lolos ke babak semifinal SEA Games 2025. Kekalahan Malaysia atas Vietnam pada laga terakhir Grup B membuka asa untuk Garuda Muda. Timnas Indonesia U22 masih memiliki peluang lolos ke babak semifinal SEA Games 2025. Pada laga terakhir Grup C, skuad Garuda Muda harus menang dengan selisih lebih dari 3 gol saat menghadapi Myanmar. Laga tersebut akan tersaji di Stadion Chiang Mai, Thailand, Jumat sore. Sebelumnya, peluang skuad asuhan Indra Syafri juga ditentukan oleh laga Malaysia kontra Vietnam. Kemenangan Vietnam dengan skor 2-0 atas Malaysia membuka asa Garuda Muda melaju ke babak semifinal. Kecolongan Indonesia, hasil lemparan ke dalam. Kita lihat bagaimana lemparan. Timnas Indonesia U22 akan melakoni laga penting kontra Myanmar di lanjutan SEA Games 2025. Sama-sama belum meraih poin membuat keduanya akan berjuang mati-matian untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Myanmar dalam laga penting lanjutan Grup C SEA Games 2025 cabang olahraga sepak bola putra. Laga ini akan digelar di Stadion Chiang Mai, Thailand. Usai menelan kekalahan 0-1 di laga perdana kontra Filipina, skuad asuhan Indra Syafri masih harus berjuang keras di Grup C. Indonesia dan Myanmar sama-sama belum meraih poin, sementara Filipina sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal berkat 2 kemenangan. Indra Syafri diprediksi akan mempertahankan skema formasi 3-4-3. Dengan Cahya Supriyadi di posisi penjaga gawang, Muhammad Ferrari memimpin di tembok pertahanan, Ivar Jenner sebagai pengatur permainan skuad Garuda Muda di lini tengah, dan diharapkan Mauro Zylstra ganas di lini penyerangan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki rekor pertemuan yang baik menghadapi Myanmar selama gelaran SEA Games. Dari 4 pertemuan terakhir, skuad Garuda Muda selalu meraih kemenangan. Pada pertemuan terakhir di gelaran SEA Games 2023, Indonesia melumat Myanmar dengan skor 5-0. Di atas kertas, Ivar Jenner dan kawan-kawan memiliki torehan bagus menghadapi Myanmar. Namun dalam sepak bola, fokus selama 90 menit pertandingan menjadi kunci hasil akhir. Ayo Garuda Muda, kita bisa! Pemirsa, untuk memantau situasi terkini, kita kembali bergabung dengan jurnalis iNews Yasmin Atania di 700th Anniversary Stadium Chiang Mai, Thailand. Siapa anchornya? Selamat sore, Yasmin. Bagaimana suasana jelang laga Timnas Indonesia versus Myanmar di sana? 3. Ya, saya melaporkan langsung dari 700th Anniversary Stadium Chiang Mai, Thailand, yang mana yang merupakan lokasi pertandingan nanti malam, tepatnya pada pukul 18 waktu Thailand, atau tidak ada perbedaan waktu antara Thailand dan juga Indonesia. Pertandingan sepak bola putra dalam gelaran SEA Games 2025 Thailand antara Indonesia dan juga Myanmar. Situasi terkini, para supporter ini nampaknya sudah hadir, terlebih adalah supporter dari Myanmar. Kami masih belum melihat adanya supporter Timnas Indonesia yang hadir. Nanti kita akan nantikan bersama-sama, kalau bisa dilihat di layar televisi Anda, pemirsa, ini sejumlah supporter dari Timnas Myanmar telah hadir dengan membawa bendera negara mereka, begitu ya. Dan juga tadi sempat menyuarakan yel-yel begitu untuk mendukung Timnas mereka. Saya akan coba mewawancarai salah satu supporter Myanmar yang hadir di sini. Kita akan bertanya-tanya terkait dengan prediksinya nanti untuk skor antara Indonesia melawan Myanmar atau seperti apa. Hello, good evening. What's your name? No, we talked about that already. What's your name? Kenneth. Yeah, Kenneth. How do you see the upcoming match between Indonesia and Myanmar today? Yeah, it's a great man. Okay. Last question. What's your prediction for the match today?
More likely 2-1 or we hope. Yeah. Okay. Thank you so much for your time. Ya, itulah tadi wawancara singkat kami dengan salah satu penonton begitu ya, ataupun pendukung dari timnas Myanmar yang hadir untuk prediksinya mungkin katanya 2-1 ya. Tapi kita tetap berharap sebagai warga negara Indonesia nanti Indonesia dapat memenangkan pertandingan sehingga maju ke semifinal yang akan melawan Thailand pada Senin mendatang. Bisa saya informasikan kembali terkait dengan persiapan ya untuk pertandingan beberapa waktu mendatang ini dari pihak panitia ataupun pengamanan ini sudah melakukan penjagaan sejak dari tadi begitu ya. Tadi sempat ada kumpul-kumpul mereka di sisi depan sana begitu untuk benar-benar berkoordinasi mengamankan venue ini agar pertandingan dapat berjalan dengan lancar dan juga aman tentunya. Kemudian kalau kita lihat di sisi ujung dari tempat saya melaporkan saat ini ada juga unit pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk mengantisipasi keadaan darurat selama pertandingan berlangsung. Tadi di dalam kami sempat memantau ada juga sejumlah ambulans begitu yang disiapkan untuk menjamin kesiapsiagaan tim medis bagi para pemain dan juga penonton. Dapat kami informasikan tadi sekitar pukul 16:13 para pemain timnas Indonesia U22 juga sudah hadir begitu di 700 Anniversary Stadium Chiang Mai, Thailand untuk melakukan warming up terlebih dahulu. Namun kami tidak bisa meliput ke dalam, hanya saja terlihat juga semangat begitu ya dari para pemain timnas Indonesia yang pastinya akan berjuang secara maksimal untuk dapat meraih kemenangan pada malam hari ini. Kembali ke studio. Baik, Yasmin, sejauh ini supporter Indonesia apakah sudah ada yang terlihat di stadion? Indonesia apakah udah ada? Iya, hingga sejauh ini kami masih belum melihat kedatangan dari supporter timnas Indonesia. Kalau kami sempat bertanya kepada sejumlah petugas yang ada di sini pada saat Indonesia melawan Filipina, yang mana Indonesia tertinggal 1 poin ini, terdapat sejumlah supporter Indonesia yang hadir dengan mengenakan pakaian corak atau khas begitu ya dari Indonesia, merah putih, dan juga menyuarakan yel-yel tentunya untuk memberikan semangat kepada para pemain timnas kita yang hadir. Sejauh ini kami mantau masih belum ada ya supporter timnas Indonesia yang memadati area 700 Anniversary Stadium Chiang Mai, Thailand ini. Baik, Yasmin, pukul berapa rencananya gate atau gerbang dibuka bagi para supporter? Iya, berdasarkan informasi yang kami terima, pertandingan nanti akan dimulai atau babak kick off ini akan dimulai pada pukul 18 waktu Thailand. Tidak ada perbedaan waktu antara Thailand dan juga Indonesia. Dan sejauh ini memang untuk gerbang ini sudah mulai dibuka. Namun nampaknya para supporter masih memilih untuk berada di luar dikarenakan masih menunggu teman-teman supporter yang lain begitu ya untuk masuk secara bersama-sama di waktu yang tepat begitu. Kami masih menunggu tentunya kedatangan dari supporter timnas Indonesia. Saya penasaran sekali ingin mewawancari secara langsung nanti supporter yang hadir untuk memberikan terkait dengan alasan mau mendukung timnas Indonesia secara langsung di sini, karena memang untuk di kota ini sendiri berada jauh begitu ya daripada kota Bangkok, dan memang untuk lokasinya ini sendiri berada di bawah pegunungan sehingga memang cuacanya terpantau tidak cerah dan juga di sini terasa sangat dingin begitu. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Natania melaporkan langsung dari 700 Anniversary Stadium Chiang Mai, Thailand. Selamat sore, selamat kembali bertugas Yasmin. Dan pemirsa, untuk membahas peluang Indonesia melawan Myanmar sudah bersama kami pengamat sepak bola Akmal Marhali. Selamat sore, Bung Akmal. Selamat sore, Diandra. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Bung, bagaimana Anda melihat peluang Indonesia melawan Myanmar sore ini? Ya, Indonesia baru saja keluar dari lubang jarum ya ketika Vietnam bisa memenangkan pertandingan 2-0 melawan Malaysia di grup B, membuka peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal setelah pertandingan sangat buruk ketika kalah 0-1 dari Filipina yang merupakan kekalahan pertama Indonesia di SEA Games, dan ini kekalahan yang sangat menyakitkan. Tapi
bantuan dari Vietnam yang mengalahkan Malaysia ini membuat Indonesia mempunyai peluang kembali untuk lolos ke semifinal, setidaknya mempertahankan gelar medali emas yang diraih 2 tahun silam. Dan ini pertandingan do or die, hidup atau mati buat tim nasional Indonesia. Kita harus menang dengan selisih 3 gol untuk bisa lolos ke semifinal. Dan di semifinal sudah menunggu Thailand. Jadi hari ini merupakan hari penentuan bagi tim nasional Indonesia arahan Coach Indra Safri untuk bisa membuktikan bahwa mereka adalah tim terbaik Indonesia saat ini yang bisa mewujudkan harapan publik sepak bola Indonesia untuk kita lolos ke semifinal. Baik, menurut Bung Akmal sendiri, apa yang menjadi catatan dari permainan Indonesia dari pertandingan yang lalu, Bung? Ya, ketika kita melawan Filipina, kita ball position unggul. Tapi sepak bola modern tidak melihat ball position, tapi melihat berapa skor atau berapa gol yang kita cetak. Dan itu kelemahan kita ketika melawan Filipina. Kita punya 15 peluang, hanya 4 yang on target, sementara Filipina punya 5 peluang dan 1 bisa berbuah gol. Artinya apa? Lini depan kita, Rafael Strike, kemudian Mauro Zilstra, termasuk juga Hoki Caraka dan juga Jens Evans harus tampil benar-benar tajam di pertandingan hari ini untuk bisa membobol minimal 3 gol atau selisih 3 gol dari Myanmar. Kalau kita ingat 2 tahun silam di antara kita bisa mengalahkan Myanmar 5-0, artinya catatan itu harusnya bisa menjadi motivasi para pemain kita untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Myanmar dengan selisih 3 gol. Tapi sekali lagi kita tidak boleh menganggap remeh seperti halnya ketika kita berhadapan dengan Filipina. Kita tidak pernah kalah dari Filipina, tapi kita kemudian tampil sangat buruk sekali dan akhirnya Filipina bisa memenangkan pertandingan. Artinya catatan ini harus benar-benar dipegang oleh para pemain bahwa di lapangan segala sesuatunya bisa terjadi dan Indonesia harus tampil menyerang sejak menit awal untuk bisa mencetak 3 gol atau lebih agar bisa lolos ke semifinal. Lini depan harus dibenahi, kemudian juga lini tengah Ivar Jenner dan kawan-kawan yang menjadi tulang punggung di sektor tengah harus bermain lebih agresif dan tidak boleh lagi ada umpan-umpan atau passing-passing yang salah sehingga kemudian merugikan tim nasional Indonesia. Dan yang terakhir tentunya lini belakang. Kita tahu bahwa gol Filipina ke gawang Indonesia itu merupakan kesalahan lini belakang. Jadi koordinasi, komunikasi lini belakang juga harus kuat agar kita tidak kecolongan gol. Kalau sampai kecolongan gol dari Myanmar ini akan sangat membahayakan tentunya, apalagi kita harus mengejar selisih 3 gol, bisa juga menjatuhkan moral dan mental para pemain. Jadi menurut saya hari ini adalah para pemain harus tampil percaya diri dan mereka harus yakin dengan diri mereka bahwa bisa memenangkan dengan selisih 3 gol melawan Myanmar untuk lolos ke semifinal. Baik, Bung Akmal, beberapa saat lalu kami mendapatkan informasi dari Waketum PSSI Bapak Zainuddin Amali bahwa akan ada pergantian pemain sekitar 5-6 pemain utama. Nah, menurut Bung Akmal sendiri seperti apa? Ini kan setengahnya nih Bung, apa yang menjadi catatan? Dan mungkin siapa prediksi susunan pemain yang akan diturunkan? Ya, Indonesia harus tampil menyerang dan bisa mencetak banyak gol. Artinya kemungkinan akan ada perubahan di lini tengah yang akan menjadi penyuplai lini depan untuk bisa mencetak gol. Mauro Zilstra harus lebih tajam. Kemudian mungkin juga Hoki Caraka akan main dari menit awal untuk mempertajam lini depan. Begitu juga Jens Evans mungkin disiapkan juga untuk bisa menjadi alternatif dalam mencetak gol. Lini tengah Rivaldo, Ivar Jenner harus tampil lebih baik. Mungkin di antara Ivar Jenner atau Rivaldo salah satunya mungkin akan dicadangkan atau diganti. Dan ini akan menjadi catatan ya, ada 5 pemain kemungkinan akan berubah dari line up sebelumnya ketika kita melawan Filipina. Ini artinya sudah ada evaluasi, sekarang kita hadapi dan selanjutnya 90 menit harus kita menangkan. Jadi siapapun yang diturunkan ke lapangan oleh pelatih Coach Indra Safri di pertandingan penentu ini, mereka harus membuktikan bahwa mereka adalah benar-benar putra terbaik Indonesia dan bisa mengantarkan Indonesia meraih kemenangan dengan selisih 3 gol untuk lolos ke semifinal tentunya. Dan lupakan kekalahan dari Filipina karena kita punya satu-satunya peluang di hadapan kita saat ini dengan memenangkan pertandingan lewat selisih 3 gol. Artinya dari menit awal pastinya Coach Indra Safri akan menginstruksikan para pemainnya untuk lebih menyerang dan para pemain harus ikut apa yang semua diinstruksikan dan begitu juga strategi pelatih agar bisa diterapkan secara maksimal di lapangan nantinya.
Baik, Bung Akmal, kita tahan sejenak perbincangan kali ini. Usai jeda, Breaking News masih akan kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, untuk membahas peluang Indonesia melawan Myanmar, kita bergabung kembali bersama dengan pengamat sepak bola Bung Akmal Marhali. Selamat sore, Bung Akmal. Ini baru saja starting line up untuk laga Indonesia versus Myanmar ini keluar dari PSSI. Di goalkeeper ada Dava tetap, kemudian juga kapten tetap Ivar Jenner. Kemudian ada nama Kakang Rudianto, Karek Arel, Robby Darwis. Kemudian Rehan Hanan, Mauro Zylstra, Rafael Strijk, Doni Pamungkas, Tony Firmansyah, dan juga Frankie Misa. Menurut Bung Akmal, bagaimana line up dari pemain hari ini? Ya, ada 5 perubahan fundamental yang dilakukan oleh Coach Indra Safri ya. Kalau kita lihat di posisi penjaga gawang, Cahya Supriyadi posisinya digantikan oleh Dava Pasha. Kemudian di lini belakang terjadi 2 perubahan di mana Ferrari dan Max John posisinya digantikan oleh Kakang Rudianto dan juga Robby Darwis, 2 pemain dari Persib Bandung. Kemudian di posisi back kiri, Raka posisinya digantikan oleh Frankie Misa. Back kanan, Raka digantikan posisinya oleh Frankie Misa. Kemudian di lini tengah, Rivaldo digantikan posisinya oleh Tony Firmansyah. Artinya perubahan dilakukan oleh Coach Indra Safri untuk bisa mengubah strategi permainan, sekaligus juga membuat Myanmar setidaknya tidak bisa memprediksi gaya bermain tim nasional Indonesia setelah pastinya mereka melihat kita bermain melawan Filipina. Kalau kita melihat catatan 2 tahun sebelumnya, misalnya Indonesia bisa menang 5-0 lewat gol Marcelino Ferdinand, 2 gol dari Ramadan Sananta, kemudian 1 gol dari Fajar Fatur Rahman serta Titan Agung. Artinya kita punya potensi untuk memenangkan pertandingan. Tapi ada juga catatan buruk yang perlu kita ingat, bahwa setiap kali kita tidak bisa menang melawan Myanmar, maka kita gagal lolos ke semifinal. Itu setidaknya terjadi sejak SEA Games menurunkan pemain tim nasional U22 atau U23 pada 2007 misalnya, kita imbang melawan Myanmar dan gagal lolos. Kemudian 2009 kita kalah 1-3 dari Myanmar dan kita tidak lolos ke semifinal. Artinya ada 2 pilihan di pertandingan ini, kita lolos ke semifinal atau kita tidak lolos. Kalaupun kita tidak lolos, maka ini adalah untuk ke-6 kalinya Indonesia sepanjang sejarah SEA Games gagal lolos ke semifinal. Tapi sekali lagi masih ada 90 menit yang bisa menentukan segalanya, dan pastinya Coach Indra Safri sudah menginstruksikan para pemainnya, menguatkan mentalnya, meyakinkan para pemain untuk bisa memenangkan pertandingan dengan selisih 3 gol hari ini. Dan kita harus bisa keluar dari situasi yang sangat berat saat ini. Kalau kita lihat misalnya lini depan masih ada Rafael Strijk dan Mauro Zylstra, tapi lini tengah yang kemarin miskin kreativitas, posisi Rivaldo yang tampil tidak begitu baik ketika melawan Filipina digantikan oleh Tony Firmansyah. Begitu juga lini belakang, koordinasi yang kurang baik yang membuat Filipina bisa mencetak gol. Ada 2 perubahan di sana, di mana tadi saya sebutkan Kakang dan juga Robby Darwis, 2 pemain Persib menggantikan Max Dion dan juga menggantikan Ferrari. Kita berharap perubahan ini bisa memberikan stimulan atau semangat baru buat para pemain untuk bisa menang selisih 3 gol melawan Myanmar. Dan kita doakan bersama semoga di lapangan para pemain bisa tampil percaya diri, tidak terbebani untuk bisa menang dan melupakan hasil buruk melawan Filipina. Fokus dan now or never, sekarang atau tidak sama sekali. Itu yang harus diyakini kepada para pemain, bahwa kita masih punya kans lolos walaupun memang harus menang dengan skor yang sangat telak. Menurut Bung Akmal, pemain mana yang jadi kunci dalam laga sore ini? Ya, yang pasti Mauro Zylstra yang tampil tidak begitu baik, mendapatkan kesempatan kembali sebagai tumpuan di lini depan, diharapkan bisa menunjukkan ketajamannya seperti halnya ketika bermain imbang 2-2 dalam uji coba melawan Mali. Dan kita harapkan Rafael Strijk juga begitu bisa tampil maksimal seperti saat melawan Mali, karena ketika kita imbang 2-2 melawan Mali, yang mencetak gol adalah Mauro Zylstra dan juga Rafael Strijk. Dan sekali lagi lini depan pastinya akan menjadi tumpuan, dan second line seperti Rehan Hanan, kemudian juga Tony Firmansyah diharapkan bisa menjadi membuka kebuntuan kalau lini depan kita sulit untuk bisa mencetak gol. Dan saya yakinnya bahwa
Indonesia pastinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menang dengan selisih 3 gol. Karena ini pasti akan menjadi catatan tersendiri kalau sampai gagal. Mungkin Coach Indra Safri harus mengatakan say goodbye untuk timnas kelompok umur. Karena dalam 2 kali memimpin tim nasional Indonesia di SEA Games, Coach Indra Safri termasuk yang sukses 2019 mengantarkan Indonesia meraih medali perak kalah di final dari Vietnam. Kemudian 2 tahun lalu setelah 32 tahun kita meraih medali emas dengan mengalahkan Thailand 4-2, dan saya pikir Indra Safri hari ini diharapkan bukan cuma bisa memimpin para pemain, juga dinaungi hoki atau keberuntungan untuk bisa mengantarkan Indonesia lolos ke semifinal. Amin. Bung Akmal, lantas apa yang harus diantisipasi dari permainan Myanmar, Bung? Ya, kalau kita melihat Myanmar dilatih oleh pelatih dari Jepang, Hisashi Kurosaki. Ini artinya gaya bermain Myanmar menduplikasi gaya bermain Jepang tentunya. Tapi kalau kita lihat materi pemain, mayoritas pemain mereka adalah pemain-pemain yang main di liga domestik mereka. Hanya ada 1 pemain yang main di Portugal, yaitu Turain Tun, dan ini merupakan pemain gelandang. Diharapkan pemain ini memang menjadi playmaker dari Myanmar, dan Ivar Jenner maupun Tony Firmansyah diharapkan bisa mematikan pergerakan pemain ini, karena pemain ini juga sangat berbahaya. Dan kita berharap semoga lini belakang yang ada perubahan justru bisa tampil lebih kompak dan lebih maksimal. Dan sekali lagi kalau kita bisa menang 5-0, kita berharap 2 tahun silam, kita berharap kali ini juga kita bisa memenangkan setidaknya dengan selisih 3 gol, atau bisa mengulang apa yang terjadi 2 tahun silam. Baik, Bung Akmal, ini kan tekanan publik cukup besar bagi timnas Indonesia karena di SEA Games yang lalu Indonesia berhasil meraih emas. Tapi untuk saat ini kemarin juga sempat kalah dari Filipina, dan ini juga tentunya menjadi momok begitu bagi timnas Indonesia. Menurut Bung Akmal sendiri bagaimana untuk menjaga mental dari timnas Indonesia sendiri? Iya, mental pemain saya yakini naik setelah kemudian Vietnam bisa memenangkan pertandingan. Tadinya banyak yang berpikir bahwa Vietnam dan Malaysia akan main mata, bermain imbang, dua-duanya akan lolos. Tapi faktanya Vietnam tidak memberi jalan buat Malaysia, dan ini merupakan kesempatan kedua, second win menurut saya buat tim nasional Indonesia. Jadi secara mental harusnya mental para pemain Indonesia sangat tinggi kali ini, karena kita punya kesempatan kedua untuk bisa lolos ke semifinal. Namun sekali lagi para pemain tidak boleh tampil gugup tentunya, dan harus fokus bisa mencetak gol cepat. Dan kalau bisa ini dilakukan, saya yakin para pemain akan semakin tinggi motivasinya. Dan jangan sampai kemudian menganggap remeh permainan Myanmar, yang mereka juga sebenarnya masih punya peluang untuk lolos ke semifinal kalau juga bisa menang dengan selisih 3 gol melawan Indonesia. Jadi pertandingan ini adalah pertandingan hidup mati antara Indonesia dengan Myanmar. Baik, Bung Akmal, kalau menurut Bung Akmal sendiri optimis tidak Indonesia bisa kembali meraih emas di cabur sepak bola putra? Ya, kalau kita bisa Bung Akmal? Tampil maksimal di lapangan, peluang tetap ada, tapi peluang yang pertama yang harus diamankan adalah lolos ke semifinal, menghadapi Myanmar menang 3-0. Untuk selanjutnya baru kita berpikir ke depan, semifinal melawan Thailand, tuan rumah. Bagaimanapun Thailand pastinya ingin berambisi sebagai juara umum SEA Games, sekaligus juga sebagai meraih medali emas, karena SEA Games juara umum tidak sempurna tanpa medali emas di sepak bola. Jadi sepak bola ini merupakan olahraga paling bergengsi yang harus dimenangkan, bukan cuma oleh tuan rumah Thailand, juga buat Indonesia untuk kembali bisa meraih medali emas. Kalau kita bisa meraih medali emas kembali, artinya back to back, ini akan jadi catatan sendiri buat Indonesia, karena untuk pertama kali sepanjang sejarah kita bisa back to back meraih emas. Tapi sekali lagi fokus kita saat ini bukan lagi mempertahankan medali emas, tapi bagaimana kita bisa mengalahkan Myanmar dengan selisih 3 gol di pertandingan sore ini untuk bisa lolos ke semifinal. Baik, terima kasih Bung Akmal Marhali sudah bergabung dengan Breaking News TV hari ini. Salam sepak bola, Bung. Ya, terima kasih Diandra, salam sepak.